Jakarta shines with dreams so bright. Selamat sore semuanya. Saya Ika Melani Untari. Saya dari Sudin Kominfotik Jakarta Pusat. Mungkin sebelum kita mulai, mau sedikit promosi boleh ya? Nah, teman-teman kalau misalkan ada yang punya Instagram, minta tolong di follow dulu Kota Jakarta Pusat. Ini mohon maaf ya panitia dikit ya, karena ini namanya juga orang humas. Kalau orang humas tuh selalu promosi gitu. Yang kedua, kami tuh punya yang namanya podcast, J Podcast di YouTube-nya Kota Jakarta Pusat gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti buka YouTube, bisa dilihat Kota Jakarta Pusat, di follow, di subscribe, kemudian bisa dilihat podcast-podcast kami, dan kalau misalkan berguna bagi teman-teman, boleh di like dan di komen ya. Terima kasih. Nah, ini kayaknya enakan duduk, tapi biasanya anak kan MC berdiri gitu. Ini karena moderator mungkin nanti akan duduk. Nah, selamat sore semuanya sekali lagi. Minum teh hangat, makannya kue onde. Selamat sore, selamat datang di Jakarta Future Festival. Ini agak nyambung sih. Tapi tepuk tangan dong dikit. Karena saya yang punya mic, jadinya boleh mengapain aja ya. Oke, duduk deh dikit deh. Selamat sore semuanya sekali lagi. Jakarta Future Festival 2025 ini merupakan momentum perayaan kolaboratif kota yang dirancang sebagai ruang ekspresi, eksplorasi, dan ideasi lintas sektor dalam menyebut 3 momentum strategis Jakarta, yaitu penyusunan rancangan RPJMD. Ada yang tahu RPJMD? Ada yang tidak tahu? Ini jangan-jangan ini, siapa yang mendapat surat tugas ke sini? Bukan ya? Ini masyarakat ya, oke. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Kemudian yang kedua, perayaan menuju 500 tahun kota. Kota Jakarta sebentar lagi 500 tahun loh teman-teman. Tepuk tangan dulu dong untuk Kota Jakarta kita. Yang ketiga adalah visi Jakarta sebagai Top 20 Global City. Nah, sesi diskusi ini akan mengusung tema Beyond Libraries, Making Jakarta a Reading City, dengan tujuan mengidentifikasi tantangan utama dan merumuskan strategi kolaboratif dalam menjadikan Jakarta sebagai kota yang mendukung budaya literasi warga dari segala usia dan latar belakang gitu. Nah, isunya adalah sayangnya berdasarkan asesmen nasional diketahui bahwa capaian literasi di Jakarta itu masih di bawah ekspektasi, Mas. Dan bahkan tertinggal dari provinsi lain gitu. Ini kata risetnya. Maka perlu hari ini kita merumuskan arah baru untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang tumbuh dari budaya membaca. Pada sesi ini saya akan memoderatori diskusi terkait Jakarta sebagai kota dengan budaya membaca. Nah, hari ini kita kedatangan 4 orang ahli. Ahli. Baru kenal tadi, tapi katanya komunitas buku itu enggak gede-gede amat. Jadi semua orang ini, 4 orang ini ternyata udah pada saling kenal gitu. Gitu ya Mbak ya Mas ya. Udah saling kenal dan udah sering berkegiatan bareng ya Bu ya. Gitu, jadi nggak asing lagi. Nah, saya mau memperkenalkan dulu yang pertama. Ini harusnya tadi di situ dulu baru saya panggilnya ke sini. Aduh gimana sih nih jadinya? Jadi rencananya kacau deh nih. Oke, nggak apa-apa. Yang pertama adalah Mas Teddy Kusuma. Selamat datang Mas. Mas Teddy ini kalem banget ya. Khas pencinta buku gitu. Cowok-cowok pencinta buku kayaknya kalem-kalem gitu. Enggak gitu ya. Mas Teddy ini mengelola pos di Pasar Santa. Ada yang sering ke pos di Santa? Ya itu. Ini enggak aci nih kalau yang Mas yang satu ini ya. Pos adalah toko buku dan penerbit independen berlokasi di Pasar Santa. Sejak 2014, Pos menjadi toko buku alternatif untuk mendapatkan karya dari penerbit independen Indonesia, juga karya luar negeri yang dikurasi dengan baik. Selain itu, Mas Teddy bersama Mbak Messi Ang, rekannya di Pos, merupakan editor antologi cerita pendek The Book of Jakarta yang diterbitkan Koma Press ya Mas ya. Dan kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia sebagai cerita-cerita Jakarta. Aku sudah baca. Ini keren banget bukunya. Teman-teman harus baca ini. Judulnya adalah Cerita-cerita Jakarta. Sayangnya kayaknya belum ada e-booknya. Jadi harus beli gitu maksudnya. Antologi cerita pendek terbaru yang Mas Teddy edit, Museum Teman Baik ya Mas ya. Kemudian beliau juga menulis novel berjudul Semasa yang terbit pada tahun 2018. Ini kalau misalkan waktunya masih banyak mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit ya. Yang kedua adalah Ibu Yuli Andiono. Ibu, tepuk tangan dulu untuk Bu Yuli.
Ini paling pop up karena yang lain monokrom, bajunya ibu merah sendiri gitu, kelihatan gitu jadinya. Ibu ini tahu nggak sih, cie kalau tahu nggak sih kayaknya udah langsung gini ya, merupakan arsitek dan penulis di bidang arsitektur dan interior, serta jurnalis desain yang telah berkecimpung di dunia arsitektur dan interior sejak tahun 98. Pada tahun 2006, sempat menulis dan menerbitkan buku tentang fenomena pusat perbelanjaan ya Bu ya. Judulnya Indonesia Shopping Centers, juga menulis buku Interior Jakarta Furnishing Guide pada tahun 2009. Saat ini Ibu menjabat sebagai Direktur Utama Book Hive Indonesia. Teman-teman Book Hive mana nih? Iya, oke, tepuk tangan dulu untuk Book Hive. Sebuah gerakan perpustakaan publik di berbagai ruang kota untuk meningkatkan kebiasaan membaca masyarakat Indonesia. Nanti mungkin kita boleh ya Bu tahu, tanya-tanya sedikit Book Hive itu apa? Mungkin mungkin dijelaskan sedikit ya Bu ya, tentang Book Hive. Yang ketiga, di sana, di belakang gitu ya. Mbak Hesti, pengantin baru ternyata, tepuk tangan dulu untuk Mbak Hesti, aduh. Dan, ternyata bertemu suaminya di Book Hive. Jadi kumpul-kumpul buku itu ternyata banyak gunanya teman-teman ya. Bagi yang masih jomblo ini menjadi salah satu cara ternyata. Mbak Hesti ini inisiator dari Baca Bareng, sebuah klub buku senyap pertama di Indonesia. Ini menarik banget, nanti boleh yang Mbak kita cerita-cerita ya tentang buku senyap ini. Untuk menciptakan ruang yang nyaman bagi para pembaca buku. Kecintaannya yang begitu besar, ini mendorongnya untuk berkontribusi secara aktif di ekosistem literasi gitu. Karena ternyata ini sudah lumayan lama si buku senyap ini dan pengikutnya juga udah banyak banget. Mbak S ini juga blogger buku, pelantang buku atau bookfluencer, kemudian terjun juga langsung ke dalam industri bukunya. Last but not least kita punya Mbak Natalie Indri atau Mbak Indri, tepuk tangan dulu untuk Mbak Indri. Siapa sih yang nggak kenal langsung gini. Mbak Indri ini memulai karir sebagai radio broadcaster, kemudian mengembangkan program buku melalui V-Radio dan podcast Inspigo. Kemudian beliau juga di tengah kesibukannya mengajar public speaking class untuk anak-anak melalui kelas penyiar Indonesia. Mbak Indri juga memiliki passion untuk terus mengembangkan komunitas perempuan baca dan tergabung dalam tim program untuk event Perbukaan Indonesia International Book Fair. Tepuk tangan dulu untuk semua para narasumber kita pada sore hari ini. Sebelum kita melaju ke sesi berikutnya, ini sebenarnya sesi utamanya. Kita akan berbincang-bincang, saya akan memantik pertanyaan gitu ya kepada teman-teman semua. Yang pertama mungkin dari yang paling ganteng sendiri di depan. Di depan ya Mas ya. Ini harus ditegaskan. Mas Edi, ini kita mulai dari sesuatu yang dekat mungkin ya. Sebagai pengelola Pos toko buku gitu ya Mas ya. Tanggapan Mas Edi itu bagaimana tentang digitalisasi? Karena Pos ini kan bukunya buku tangible ya Mas ya. Buku-buku bener buku gitu, bukan e-book gitu ya. Tanggapan Mas Edi itu bagaimana ya terhadap digitalisasi yang menawarkan kecepatan, kemudahan gitu dengan banyaknya buku e-book, kemudian platform menulis yang banyak sekali gitu ya Mas ya, ada Wattpad, kemudian kalau misalkan sering buka TikTok tiba-tiba ada yang KBM, baca online di KBM gitu kan ya, dan itu banyak sekali. Mohon tanggapannya Mas. Terima kasih Mbak Ika. Pertama terima kasih sudah mengundang saya dan apresiasi terhadap toko buku kami, dan juga selamat ulang tahun ke Kota Jakarta sebentar lagi. Pertanyaannya sebenarnya nggak ada di Tor. Panitia ini gimana ya? Tapi nggak apa-apa, terima kasih karena memang ini sering juga ya ditanya dengan sekarang banyak digitalisasi dan lain-lain. Sebetulnya alasan kami juga mengelola toko buku ini dan membuat toko buku ini adalah kami ingin merasakan hari-hari kami di Jakarta yang lebih manusiawi, lebih nyaman, lebih pelan gitu. Nah, dan ternyata setelah 11 tahun kami mengelola ini, kami mendapatkan itu gitu di toko, rasa untuk membaca buku fisik pelan-pelan dan membicarakannya dalam interaksi-interaksi yang non gadget itu ternyata hal yang sangat menarik dan membuat hubungan antar manusia yang kami rasakan itu menjadi lebih alami. Nah, karena itu kami juga rasa bahwa ini kebutuhan untuk menjadi
pelan-pelan sedikit, itu tidak hanya dimiliki oleh kami, tapi juga oleh banyak orang. Juga di Jakarta yang kemana-kemana harus mikir, terus buru-buru sekali gitu ya. Jadi kebutuhan untuk pelan-pelan dan membaca dan mengalami interaksi-interaksi yang lebih natural itu dimiliki oleh tidak hanya kami. Dan kami sebagai toko buku kecil, itu target kami nggak banyak-banyak, bukan seluruh penduduk Jakarta gitu, 0, sekian persen saja yang main ke toko buku dan berbagi kesenangan yang sama dengan kami, itu juga sudah membuat kami senang. Dan sejauh ini kebutuhan untuk itu ternyata banyak ya, nggak cuma di buku, di beberapa juga orang sekarang dengerin vinyl saat orang bisa dengerin dari Spotify gitu ya. Dan kebutuhan itu ternyata dirasakan oleh banyak orang. Dan itu yang membuat kami ngelola ini dan ke depannya sampai sekarang dulu waktu sebelum memulai toko buku, kami sering bertanya sih kami mau ngapain ya dan di mana. Apakah saya dan pasangan saya mau tinggal di Jakarta atau di luar Jakarta atau di kampung halaman saya di Bali. Tapi setelah 11 tahun mengelola ini pertanyaan itu nggak pernah lagi muncul. Jakarta kami sudah lumayan manusiawi dan semoga ini juga dirasakan oleh banyak orang yang main ke pos. Mas Edi ini sepertinya orang yang benar-benar living the talk ya. Tadi kita ngomongin slow living, ngomongnya aja pelan banget ya. Tenang gitu ngedenger ya gitu. Dan ini sebenarnya menjadi core dari si Pos ini karena kalau misalkan kita main ke sana yang kita temuin tuh bukan Jakarta yang cepat gitu ya. Kalau masuk ke Pos itu bawaannya santai gitu. Kemudian apa yang kita butuhkan kita cari dengan pelan-pelan gitu ya. Ini Mbak ngangguk-ngangguk berarti kerasa ya Mbak ya gitu. Vibes-nya kerasa Mas ternyata Mas. Mas dikit lagi nih, si Pos ini berarti kan kalau misalkan dibandingkan dengan toko-toko buku yang lainnya, ini niche ya Mas ya? Gitu, niche gitu. Dibandingkan kalau misalkan kita melihat besarannya aja, jauh gitu ya gitu ya. Apa yang membuat Mas Edi tuh yakin gitu, dengan adanya Pos ini, ekosistem baca berkelanjutan gitu adanya di Jakarta ini dan, sustainable gitu. Dan apakah itu tujuan utamanya dari si Pos ini Mas didirikan? Iya, kami memang ingin saat ini sudah memutuskan untuk mengelola pos hanya satu tempat saja, semoga bisa di Pasar Santa dan sampai saya dan Messi tua nanti. Jadi sudah menetapkan itu dan tidak akan buka cabang di tempat-tempat lain gitu kan. Nah jadi, keinginan itu sudah mantap ya sekarang dan bahwa itu niche dan segala macam, kami memulai ini kan karena kami juga adalah pembaca. Sebagai pembaca yang sangat kami inginkan itu adalah selalu variasi dalam pilihan-pilihan bacaan yang bisa kami dapatkan. Waktu kecil pilihan-pilihan toko buku kami terbatas. Buku-buku yang ada itu juga terbatas. Karena itu memang pada saat memulai toko buku pos, kami memulainya dengan buku dari penerbit-penerbit independen yang tidak ada di toko-toko buku besar. Nah, bersama waktu kami pelan-pelan juga mulai mencoba menjawab keingintahuan kami sendiri sebagai pembaca dan juga pembaca-pembaca lain terkait dengan variasi bacaan. Jadi misalnya, kami ingat dulu pernah di shelf buku kami isinya itu adalah rak buku penulis pria kulit putih sudah mati. Kami ngerasa ini bermasalah gitu. Kemudian baru sadar, oh ini kami harus membuat, karya-karya yang lebih beragam. Penulis perempuan, penulis dari yang berbahasa Inggris atau yang tidak berbahasa Inggris dan lain-lain, tulisan yang mengangkat keresahan-keresahan mereka yang termarginalkan. Nah, variasi itu saya rasa akan dibutuhkan bagi banyak orang. Tidak harus kembali toko-toko buku kecil itu tidak harus menjawab pertanyaan dari semua warga, tetapi sebagian warga yang merasa cocok dan berbagi nilai yang sama. Oke. Jadi niche-nya itu adalah kekuatannya itu sendiri gitu ya. Mas Edi terima kasih banyak. Nanti kalau misalkan ada yang mau disampaikan lagi boleh kita balik lagi ke Mas Edi ya Mas ya. Kita mungkin, berlanjut dulu ke Bu Yuli. Bu Yuli ini Book Hive itu sudah banyak banget yang tahu, tapi mungkin teman-teman yang di sini kalau misalkan belum tahu boleh nggak Bu diceritain sedikit Book Hive itu apa Bu? Tes tes, oh udah nyala. Oke, terima kasih Mbak Ika
dan teman-teman sesama kita yang ada di depan ini. Terima kasih semua juga yang sudah hadir dan sudah mengundang saya dan bersama tim Book Hive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya Book Hive itu apa gitu ya. Saya buka begini dulu. Membaca itu mudah. Kalian juga pasti yang suka buku membaca itu mudah. Namun membaca dengan pemahaman teks, memaknai teks itu tidak mudah dan tidak semua orang bisa. Itu. Nah, berkaitan dengan membaca itu tidak mudah ketika sudah masuk ke wacana memahami teks. Jika sudah memahami teks itu adalah literasi yang baik. Begitu. Nah, ketika kami membangun Book Hive tahun 2021 akhirnya kita tuh tahu bahwa ternyata menurut penilaian nasional kemampuan membaca masyarakat khususnya pelajar itu sangat minim. Hanya 6,6% yang tidak memahami apa yang dia baca. Dan tingkat selanjutnya memahami dengan baik, dengan sedang apa yang dia baca itu hanya 47%. Gitu. Kebalik. Tadi yang 6,6 itu justru yang memahami dengan sangat baik apa yang dia baca. Kemudian 48% tidak dapat memahami teks yang dia baca. Borok-borok memahami apa yang dia baca. Bagaimana juga dia memahami teks gitu ya. Kan harus kita mendalami, kita baca buku itu harus mendalami apa makna dari buku tersebut. Oleh sebab itu berarti ini dunia pendidikan tidak bisa hanya bergantung kepada pendidikan formal. Tidak bisa hanya mengandalkan perpustakaan saja. Bahkan toko buku yang besar begitu ya. Dan saya senang sekali ada toko buku independen seperti Posanta ini. Ini benar-benar mendukung kita semua gitu ya di dunia literasi. Dan sepertinya masyarakat ini agak sulit mengakses buku. 2021 kemarin itu mungkin sampai sekarang ya, harga buku itu tidak serta-merta mudah dijangkau dari masyarakat luas. Hanya orang-orang tertentu sekian persen saja. Ada yang bilang buku itu mahal. Tergantung prioritas kamu beli buku atau makan enak atau belanja lifestyle. Tapi ketika kamu mengalokasikan uang untuk membeli buku, mampu-mampu saja beli buku. Tapi ketika kebutuhan lain masih prioritas, berarti buku itu kesekian yang bisa dibeli. Kami hadir untuk melengkapi perpustakaan-perpustakaan yang sudah ada, melengkapi toko buku yang sudah hadir di mall-mall, bahwa rak buku Book Hive ini menyediakan akses buku dengan mudah dan gratis tentunya ya. Pada waktu itu Book Hive hadir hanya sebatas fisik lemari, bentuknya trapesium. Ya, bentuknya trapesium itu signature-nya Book Hive. Dan kami didukung oleh Pemprov DKI untuk tersebar di taman-taman di Jakarta. Oh, ini berarti seperti yang ada di lapangan Banteng ya? Betul sekali Mbak Ika. Okay. Jadi zaman dulu itu ada di Taman Situ. Yang pertama di Taman Situ Lembang, di mana lokasi Bukis couple ini bertemu dengan suaminya. Jadi bukan menjadi lokasi ya ini ya, lovebird-nya kita gitu. Diungkit terus ya kayaknya. Nah, selain di Situ Lembang ada di Taman Menteng, ada di Taman Suropati, ada di Lapangan Banteng, di Kota Tua juga ada, di Taman Spatodea ada, itu Spatodea itu ada di Slipi, Katelia juga ada, kemudian di di Taman Literasi yang terbaru ada, di Taman Mataram Kebayoran Baru juga ada. Ini berarti konsepnya Book Hive itu menyediakan buku-buku untuk dipinjam atau diambil atau bagaimana tuh Bu? Iya, jadi prinsip kami adalah buku-buku ini kami sediakan stok awal. Kemudian teman-teman pembaca ini bisa
memberikan bukunya, Hmm. menyumbangkan kepada Book Hive melalui lemari-lemari tersebut dan bisa meminjam secara gratis juga. Gitu. Namun tentunya ada TNC-nya juga bahwa buku-buku yang bisa masuk ke lemari Book Hive adalah buku bacaan populer. Populer yang Jangan buku terhibur IPS ya. pas 4 ya Bu ya. Nah, kalau ada modul-modul sekolahan kita mohon maaf tidak menerima dan buku-buku yang berkaitan dengan SARA atau Oke. ini ya yang agak sensitif gitu kami juga tidak menerima, apalagi kitab suci tidak. Jadi kami memang menyediakan buku-buku yang asik dibaca Hmm. dan tentunya berbagai genre juga gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang apa namanya? Semangat kami menyebarkan titik-titik Book Hive Oke. di kota-kota. Hmm. Karena semangatnya adalah menyebarkan buku di setiap titik kota Bu dan membuat buku itu dekat dengan warga, dengan masyarakat gitu ya. Sebenarnya dari Pemprov DKI Jakarta, dari Kota Jakarta secara keseluruhan, apa yang perlu kami lakukan Bu untuk dapat terlibat dalam proses ini? Iya, terima kasih juga ini kepada dinas-dinas pertamanan yang support kami sejak 2021. Namun belakangan ini 2 tahun belakangan saya juga ada berkeinginan bahwa Book Hive ini harus hadir di hub-hub transportasi publik Jakarta. Dan alhamdulillah kebetulan pihak PT MRT Jakarta Perseroda ini membuka tangan untuk bekerja sama dengan kami dan akhirnya kami melakukan MOU selama 2 tahun terakhir dan akhirnya memperpanjang 3 tahun lagi di sana dengan menambah lemari-lemari lagi di 3 titik. Jadi saat ini Book Hive ada di MRT itu ada 7 titik. Namun yang di taman-taman yang mendahului keberadaan Book Hive bekerja sama dengan Pemprov DKI ini kami jadi agak bukan sanksi ya, agak sedikit ketar-ketir karena ini benar-benar ruang terbuka publik Ya. yang bebas sekali gitu ya, di mana security juga tidak tiap menit gitu melihat lemari Book Hive. Jadi pernah ada pengalaman, mungkin teman-teman sudah tahu di Instagramnya Book Hive bahwa kami pernah kerampokan dikit lah gitu ya untuk dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan itu terjadi di 1-2 titik Book Hive. Untuk menghindari hal-hal tidak enak tersebut, karena apa? Kami kan bertanggung jawab. Itu bukan buku-buku Book Hive. Itu buku teman-teman. Itu buku donatur yang memang mencintai buku, senang baca dan mereka Ingin ada berbagi ya dengan buku. betul, mereka ada kesadaran untuk berbagi, bergotong royong, saling support begitu. Ini kan misi kami juga ya untuk meningkatkan daya baca masyarakat seperti itu. Nah, inginnya sih di daerah tersebut, di titik-titik Book Hive ini keamanannya terjamin Oke. gitu. Paling tidak ikut mengamankan lemari Book Hive walaupun memang kita punya tagline ambil seperlunya, sumbang semampunya. Begitu. Jadi mungkin mohon juga teman-teman ini kami sangat berterima kasih ya atas dukungan donatur-donatur Book Hive. Gitu. Oke, ini berarti soal keamanan ya itu ya. Betul. Dan mungkin kita bisa berbicara tentang kolaborasi yang lebih luas bukan hanya dengan pihak Pemda, mungkin dengan pihak swasta ya Bu ya ke depannya ya. Karena kan kalau kolaborasi ini kita justru dengan kolaborasi ini kita mau mengundang gitu ya dari semua lini masyarakat, dari pendidikan, kemudian dari pihak swasta untuk semua mendukung Jakarta sebagai kota literasi. Bu Yuli terima kasih dulu untuk sementara Bu. Ya. Tadi menarik banget bahwa membaca itu bukan hanya pertama-tamanya aku kemarin tuh kebetulan baru lihat konten ini di kontennya di Mbak Indri nih sebenarnya nih ada yang membahas gitu ya teman-teman bahwa membaca itu ini adalah dari intisari buku tahun agak lama tapi dibacakan gitu oleh seseorang bahwa tujuan membaca itu ada 4 gitu sebenarnya. Yang pertama itu adalah untuk entertain, untuk menghibur diri sebenarnya. Yang kedua adalah untuk menggapai informasi. Ketiga, untuk memahami. Nah, yang keempat ini sebenarnya untuk mengubah pikiran gitu. Nah, kita di sini juga sebenarnya mau meminta nanti masukan dari teman-teman apa yang bisa menjadikan Jakarta sebagai kota literasi dan kota membaca gitu. Tapi sebelumnya ini kita ke pengantin baru dulu. Sebelum kembali ke pengantin baru dulu, Mbak Hestia Istiviani selaku inisiator baca bareng Mbak. Ini tadi teman-teman sudah pernah ada yang dengar belum sih silent reading? Siapa coba yang udah?
Oh ini teman-temannya semua nih, nggak aci nih. Udah pernah denger ya? Aku tuh kebetulan baru kemarin dan sebagai seseorang introvert sih, introvert nggak mungkin ya. Sebagai seseorang yang eh kalau jadi gini, makin tua itu orang yang ekstrovert itu jadi introvert teman-teman. Jadi maunya tuh kalau keluar tuh maunya jangan disapa deh gitu. Udah capek duluan, maunya kalau baca itu ya diem aja gitu. Jangan ada yang ngobrolin kanan kiri gitu. Nah ini untuk orang-orang yang berumur, Ci. Kita ngomongin umur ya Bu ya. Oke, pas banget. Tapi juga kalau teman-teman belum pernah dengar tentang silent reading, nanti dicek di IG-nya apa tuh Mbak IG-nya Mbak? IG-nya baca bareng titik SBC. Nah, baca bareng titik SBC, dilihat nanti seperti apa silent reading itu, dan nanti akan teman-teman mungkin yang mau merasakan experience baru tentang membaca di titik-titik yang akan ditentukan. Tidak perlu bersosialisasi, hanya baca buku, datang baca buku kemudian pulang. Gitu ya. Tidak perlu merangkum apa-apa, tidak perlu bersosialisasi, tidak perlu berkenal dengan siapapun gitu. Mbak Esi, kalau kita ngobrolin soal peran komunitas nih Mbak gitu. Menurut Mbak Esi tuh apa yang dapat komunitas lakukan atau perkuat dengan tujuan Jakarta sebagai, kita memencanangkan Jakarta sebagai kota buku atau kota literasi Mbak? Oke, mungkin aku mau kasih beberapa hal informasi, yaitu yang pertama sebenarnya baca bareng Silent Book Club Jakarta tuh lebih kepada gerakan. Kami bukan komunitas. Oh, Kalau bukan komunitas komunitas. lebih ke mungkin nanti Mbak Indri ya dengan komunitas perempuan baca. Kenapa aku ngomongnya gerakan? Karena memang pinginnya adalah ngajakin teman-teman buat kita membaca untuk kesenangan. Tadi udah disebutin sama Mbak Ika, salah satu tujuan dari membaca adalah dapat hiburan atau kesenangan. Seringkali aku ngerasain bahwa waktu sekolah dulu membaca tuh tuntutan, hanya untuk sekolah, ujian, terus ketika kerja ya buat ngisi laporan, buat kerjaan gitu. Kok kayaknya, orang membaca untuk kesenangan itu masih dianggap aneh gitu. Fenomena book shaming atau merendahkan selera bacaan orang lain hanya karena kita punya perbedaan selera tuh waktu itu lagi, apa ya, lagi banyak banget diisukan gitu kan, "Masa kamu udah umur 30 tahun masih suka komik?" BTW aku masih baca Spy X Family dan nggak ada masalah tuh dengan baca komik gitu kan. Hal-hal seperti itu yang akhirnya mendorong aku untuk ya udah deh, bikin sesuatu yang bisa ngajakin orang supaya mereka mau baca apapun yang pingin dia baca dan nggak usah ngerasa bahwa, "Aduh gue nggak bisa sharing nih nanti kalau sesi sharing karena gue ngerasa bacaan gue gini-gini aja." Padahal nggak ada bacaan yang gini-gini aja. Semua bacaan itu, apa namanya, bermanfaat, membawa sesuatu untuk para pembacanya. Jadi itu yang mau, aku highlight. Dan bagaimana sih, gerakan-gerakan, literasi nantinya bisa bergerak untuk membuat Jakarta benar-benar jadi city of literatur. Mungkin salah satunya adalah teman-teman kalau pernah datang ke acara, silent reading session bersama baca bareng, aku selalu bilang, silahkan untuk di-copy paste, silahkan untuk ditiru, silahkan untuk dibuat di lingkungannya teman-teman sendiri. Karena aku berharap ini bisa seperti jamur di musim hujan. Teman-teman yang datang dan ngerasa, "Aku happy loh ikut acara ini," silahkan untuk bikin aja dengan lingkungannya. Meskipun satu geng cuman isi 3 orang ya nggak apa-apa, kita kita coba dulu aja di lingkaran kecil gitu. Siapa tahu setelah banyak, orang-orang yang bikin akhirnya ya jadi budaya budaya dan, apa ya namanya, merayakan membaca itu bukan lagi sesuatu yang asing, tapi menjadi sesuatu yang familiar. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kayaknya tadi banyak yang, udah tahu, aku harap sih teman-teman bisa menularkan itu juga ke orang-orang lain. Bikin aja di lingkungan teman-teman, mungkin di keluarganya. Dan aku udah ngomong juga di beberapa kesempatan bahwa, nama baca bareng itu kan juga bukan trademark ya, sengaja nggak aku trademark-in gitu, biar teman-teman juga bisa bikin hal yang serupa. Jadi silahkan sekali. Dan aku harap, apa namanya, didukung juga sama aku juga berterima kasih sama Distamhut DKI karena baik banget, ketika kami bikin acara di Taman Langsat, mereka malah sangat apresiasi gitu dan mereka sangat kooperatif. Kami ngurus izin juga sangat mudah, nggak ribet. Mereka juga bilang kalau misalkan memang bikinnya rutin, ya udah Mbak langsung aja ngisi di formulir, dia langsung ngasih formulir gitu. Jadi next time bener-bener tinggal datang, boleh, ngediriin roll banner baca bareng, jadi teman-teman bisa duduk duduk dan apa ya namanya, duduk dan membaca kayak piknik di situ. Itu yang wah kalau misalkan ada banyak taman-taman yang juga seperti itulah sistem untuk perizinannya, aku rasa sih teman-teman yang tidak bertempat di Jakarta Selatan gitu ya, kayak di Jakarta Barat atau Jakarta Pusat juga mungkin bisa bikin yang serupa gitu. Menarik banget ya, karena sebenarnya Jakarta itu kan kita banyak banget ruang terbuka hijau gitu ya. Kalau kita tadi ngomongin taman-taman, Ragunan gitu ya, kurang luas apa Bu gitu kan.
bisa berbagai macam komunitas ada di situ gitu kan. Kemudian kalau teman-teman pernah juga jalan-jalan ke ruang limpah sungai, namanya ruang limpah sungai Mas sekarang Mas. Dulu kita namanya waduk gitu ya, kayak waduk Brigi, waduk Bak Bulus, tapi namanya sekarang tuh ruang limpah sungai. Nah, di sana kita juga biasanya, bukan biasanya, kami ada di tiap waduk-waduk yang besar itu ada yang namanya teater Mbak. Jadi ada tempat-tempat untuk orang-orang berkumpul dan mungkin kalau misalkan mau melakukan sesuatu gitu ya bisa di situ gitu. Dan ini bisa bisa berarti ya, di situ bisa banget dong Mbak ya berarti ya. Dan itu sepertinya tidak membutuhkan ini teman-teman, tidak membutuhkan izin. Jadi kalau misalkan mau diduplikasi kegiatannya si Sangredim tersebut bisa di sana dan bisa dibikin gerakan-gerakan baru. Nah, ngomongin tentang gerakan sebenarnya tadi kita sempat ngobrol sedikit ya Bu ya, tentang yang bacot-bacot itu ya Bu ya. Aku kira nih ngomongin apa ya bacot-bacot. Mungkin sebelum ke Mbak Indri, aku balik dulu dikit ke Bu Yuli tadi dan nanti mungkin ke Mas Edi gitu. Mau tanya kalau di pos itu ada kegiatan apa aja yang bisa teman-teman mungkin kulik gitu ya atau hadiri dan bacot itu sebenarnya apa sih Bu? Mungkin Bu Yuli dulu deh. Ini soalnya menarik banget. Aku kira tadi ngomongin aku kok gitu ya Bu Yuli ya. Ternyata nih gerakan ya. Monggo Bu. Terima kasih Mbak Ika. Iya bacot ini sebagai sebagian orang kenapa sih nama ini kok bacot kasar banget gitu ya. Apa gitu kayak yang lebih estetis gitu kan. Ini memang sengaja sih karena ini sebutan dialek yang akrab gitu ya. Bagi teman-teman pembaca khususnya Gen Z, khususnya milenial ke bawah lah orang lebih seperti itu. Makanya kita buat bacot. Namanya bacot buku bareng. Jadi intinya ini bacot buku bareng adalah mereview buku, membedah buku ala Biblio Battle Jepang. Memang mengadopsi dari Biblio Battle Jepang. Karena agak step forward gitu ya. Kalau dulu itu sebenarnya bacot buku bareng ini sudah diaktifasi sejak 2023 ya Esti. Nah, kebetulan Hesti juga menjadi mitra kami untuk acara bacot buku bareng. Nah, ini ketika pertama kali diadakan, kami agak ini ya, maksudnya pada suka nggak ya gitu. Tapi katanya ketika sekali diadakan, ini mereka ada ketagihan gitu ya. Karena apa? Kami memformat review buku acara ini dengan membagi 2 peserta. Barisan pertama adalah pembacotnya, di mana mereka yang mereview buku ala mereka sendiri gitu ya, menurut interpretasi si pembacanya. Jadi mereka ini bawa buku kesukaannya apapun, genre apapun, kalau bisa sesuai tema yang kita angkat bulan itu gitu ya. Karena kami adakannya setiap bulan, jadi monthly Bulan dan aktivasi. lokasinya beda-beda Bu. Berbeda-beda Mbak. Oke. Nah ini pertamanya juga dulu nggak kepikiran sih berbeda-beda. Karena ketika diadakan pertama kali di Glodok, itu di home cafe kalau nggak salah ya. Animonya bagus sekali. Lalu saya berpikir setelah itu mau diadakan di mana ya? Kami nggak bekerja sama terikat di suatu tempat, enggak. Terus saya berpikir begini, kayaknya ketika orang membahas sebuah buku yang dia cintai, itu kayaknya asik kalau suasananya itu berbeda-beda. Karena pasti banyak teman-teman membaca yang introvert yang pengennya tuh baca di kamar sendiri atau di tempat sunyi. Tapi ada juga yang modelan ekstrovert, bacanya harus rame, ada musik, ada teman-teman di sekitarnya. Itu kan kayak membuat satu trigger bagi komunitas itu, bagi peserta. Jadi saya pikir kayaknya asik nih diadakan di tempat-tempat yang berbeda-beda. Jadi kami sudah melaksanakan bacot buku bareng selama 2 tahun ini, pernah di Arsip Nasional 2 kali ya kalau nggak salah. Pernah di Rumah Duta Besar Irlandia, pernah di stasiun MRT, pernah di Stok SCBD. Itu bar ya dan kafe. Kami tidak melihat latar belakang bar bagaimana, tapi ketika teman-teman melakukan bacot buku bareng di situ mereka excited karena suasananya berbeda-beda dan membuat mereka penasaran. Kalau baca buku di sini kita mengekspresikan apa yang dia baca pasti seru gitu ya. Dan ini terbuka Ibu ya untuk umum ya?
Terbuka untuk umum, tapi kami menggayat pesertanya itu melalui registrasi. Oh, ada registrasinya. Biasanya kami membuka registrasi itu sekitar 35 sampai 50, tergantung kapasitas tempat yang kami kerjasamakan gitu ya, tergantung tempat-tempat di mitra-mitra. Selain di MRT itu di mana ya? Oh, banyak sekali sih ya. Di perpustakaan pernah, di Pacar Merah pernah, di Pos Blok, di Pos Santa belum Mas? Nah, Boleh nih next. Kalau kapasitasnya memungkinkan ya. Kayaknya seru nih di Pos Santa belum pernah gitu. Langsung ditodong. iya. Kalau Iya, jadi kami apa ya, supaya tidak bosan teman-teman pembaca ini akhirnya jadi kayak tour gitu ya, kayak tour membaca, membahas buku itu di tempat yang beda-beda dan kami memfasilitasinya. Dan yang bikin senang apa? Pertama-tama dulu itu teman-teman ketika membahas buku, mereka ya udah bahas buku, oh iya isinya ini, begitu, begini, begitu gitu ya, dengan cerita yang menarik, semacam sinopsis. Tapi semakin ke sini, skill mereka bercerita itu bertambah, Mbak. Saya pun amazing gitu. Wah, ini kok bisa menceritakan dengan berbagai spektrum gitu, spektrumnya meluas. Nggak cuman saya suka buku ini dengan tokoh bla bla bla, enggak. Sekarang pakai teatrikal. Kemarin beberapa peserta-peserta ada yang pakai baju apa cosplay gitu ya, cosplay sesuai tema, sesuai buku yang dia baca. Segitu niatnya, Mbak. Terus ada yang ngeprint gambar ya kan. Kemarin ada yang khusus beli postcard tentang Jakarta. Terakhir kemarin kita adakan di sini juga di acara JFF ini di ruang PDSHB Jasin. Ada yang beli postcard mengenai kegiatan di Jakarta. Dan dia bicara tentang buku kemarin itu ya, buku apa sih tentang kota gitu ya. Dan dibagi-bagikan ke peserta. Jadi gimmick-gimmick itu mereka yang menciptakan, Mbak. Jadi kreativitas membahas buku itu akhirnya mereka muncul karena generasi yang sekarang ini sepertinya butuh panggung juga gitu ya buat eksplorasi gitu ya, mengekspresikan kecintaan mereka terhadap buku. Oke. Dan beberapa teman-teman peserta juga banyak yang curhat ke saya gini, aduh Bu, saya kepingin ikut lagi, saya suka banget ini karena di kantor itu pusing gitu. Pusing, teman-temannya pada serius. Saya mau cari komunitas yang seru buat berbincang-bincang tentang buku mereka gitu. Oke, ini berarti Seru kalau banget. misalkan nanti bulan ini sudah kah Bu atau sudah terlaksana bulan ini? Bulan ini baru kemarin sudah terlaksana di PDSHB Jasin. Itu yang ke-20. Ke-20 berarti teman-teman bisa nanti lihat nih di Book Hive di Instagramnya bulan depan kira-kira mau di mana dan nanti dipantengin kalau misalkan nanti buka pendaftaran berarti bisa Iya ikut ya, Bu, silahkan ya? teman-teman kalau mau join nanti ada posternya gitu ya di Instagram Jakarta Book Hive, silahkan kalau mau bergabung. Ini adalah salah satu aktivasi kami yang ini Mbak, yang cukup berhasil gitu ya untuk memberi warna di dunia literasi. Terima kasih Ibu. Ini sebelum aku ke Mas Teddy tadi seperti janjiku mau nyapa dulu Mbak Indri. Mbak Indri ini ada yang sudah follow Mbak Indri belum sih di IG-nya gitu? Aku baru follow dan ternyata amazing banget ya. Ternyata dunia membaca itu seluas itu gitu. Ada hal-hal teknis yang ternyata amazing gitu. Kayak tadi kita lagi ngomongin apa ya Mbak? Orang yang mempromosikan buku dan mencari buku itu apa namanya tadi Mbak? Promotor Promotor ya. Promotor Aku cuma dengar di film doang loh Mbak itu. Mbak ternyata di sini juga ada gitu ya. Dan itu masih jarang ternyata ya. Di Indonesia masih ada 5. Masih bisa terhitung dengan jari. Cuma ada 5 berarti. Iya. Bukan masih ada nih Mbak. Kita berapa puluh juta nih orang. Masih 5. Jadi Masih makanya 5. harapannya bisa lebih banyak dari itu. Boleh diceritain gak sih Mbak? Ini soalnya kalau aku ngeliat Instagramnya Mbak Indri, ini bukan hanya ngomongin wanita sebenarnya perempuan membaca buku gitu ya, tetapi kayak memantik sebenarnya perempuan itu bisa apa di dunia buku ini dan pentingnya perempuan membaca gitu itu apa gitu. Tapi boleh diceritain sedikit ya Mbak, ini komunitasnya tentang apa sih Mbak dan misi dan visi yang dibawa tuh apa gitu? Thank you Mbak Ika. Hai teman-teman, apa kabar?
Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih banyak sudah kasih kesempatan kita untuk bergabung di diskusi hari ini. Jadi sebetulnya perkenalan dulu, Perempuan Baca ini sebetulnya adalah program turunan dari komunitas perempuan, dulu namanya Urban Women. Jadi dari tahun 2016-an. Lalu kemudian pandemi hit us semua ya. Jadi kemudian Urban Women-nya bikin Urban Women Book Club. Terus kemudian di pandemi itu karena kita waktu itu mengekor pada sebuah produk gitu untuk CSR-nya, kemudian mereka melepaskan diri dari kita, kemudian kita bikin nama sendiri. Dan saya pribadi lebih pengen yang Indonesia karena pengennya untuk menjangkau semua perempuan-perempuan di seluruh Indonesia gitu pengennya. Nah kemudian kita bikinlah Perempuan Baca, kita bikin lewat Instagram online dan juga offline. Setiap bulan tuh kita ada ngumpul-ngumpul, biasa lah ya karena kita mostly semuanya adalah perempuan. Kita kadang-kadang ngumpul di ruang-ruang privat seperti di rumah misalnya gitu untuk berbicara atau diskusi soal buku. Tapi menariknya karena member kita itu macam-macam nih generasinya Mbak Ika. Dari generasi Z ada, dari millennials ada, dari generasi X ada, dari ibu-ibu, dari wanita karir, dari single mom. Kemudian saya sendiri juga ibu dari 2 orang anak, 13 dan 6 tahun. Terus kemudian ada yang udah jadi nenek dan lain-lain. Jadi kami tuh mendiskusikan lebih banyaknya adalah tentang bukunya dan tentang kaitannya dengan kehidupan kita secara pribadi. Kalau kami boleh menyebutnya, pertemuan-pertemuan kita itu adalah ruang-ruang aman gitu buat kita untuk cerita berbagai hal yang biasanya tidak bisa kita utarakan karena norma-norma patriarki misalnya gitu ya, terbatas dengan segala macam norma. Itu justru malah kita senangnya ketemu karena satu kita bisa tukar-tukaran informasi dan rekomendasi buku, bisa ngobrolin tentang buku itu sendiri, bisa mencoba untuk menyampaikan gagasan kita tentang sesuatu atau topik tertentu yang dibahas, dan bisa membahas hidup itu sendiri gitu dari pengalaman kita, dari trauma kita, dari semua hal, segala hal yang kita alami gitu. Nah itu visi misinya sih sebetulnya secara garis besar itu ya, kita pengen sekali untuk membuat ruang-ruang aman itu buat semua perempuan-perempuan yang tidak hanya di Jakarta, tapi mungkin ini tadi seperti teman-teman semua yang lakukan ya, karena kan kita gerakannya macam-macam nih, The Book Hive dengan book kegiatannya, terus kemudian Hestia dengan baca barengnya, kemudian Pos dengan caranya sendiri. Nah kami lebih menyentuh ke, ingin ya kami lebih menyentuh ke ruang-ruang privat itu untuk membangun kesadaran akan pentingnya literasi ini, terutama untuk perempuan yang biasanya mereka adalah pendidik utama dan pertama di keluarga. Akan pentingnya literasi ini, lebih ke situ sih Mbak Ika. Mbak, ini menarik ya, seperti kita tahu bahwa mungkin ada yang bicara bahwa membaca itu ada kaitannya dengan, tingkat perekonomian gitu ya. Jadi semakin rendah tingkat perekonomian seseorang itu dia semakin semakin tidak membaca gitu ya. Dan ini kita, menariknya bahwa di Jakarta ini masih banyak tingkat-tingkat perekonomian yang wanita menjadi kepala keluarganya gitu ya, sehingga mungkin mereka tidak mendapatkan cukup waktu untuk membaca, apalagi membacakan kepada anak-anaknya gitu ya, atau menularkan, kebiasaan membaca kepada anak-anaknya. Perempuan membaca itu ada mungkin intensi ke arah sana Mbak, mungkin Mbak? Pengen banget Mbak, jadi pengennya tuh kita malah justru memang menjangkau mereka-mereka yang tadi seperti Mbak Ika sebutkan ya, dengan cara apa. Makanya kita menganggap bahwa literasi itu adalah kunci justru untuk membebaskan diri, untuk membangun awareness pada semua perempuan-perempuan bahwa kita bisa memberikan contoh yang paling kecil misalnya gitu untuk anak-anak kita bahwa pendidikan dan aktivitas membaca ini begitu penting dan sangat penting gitu untuk bisa mengubah hidup mereka di masa depan. Nah, kemudian kalau kita bicara soal faktor perekonomian, ini sudah sering banget ya kita diskusikan harga buku yang mahal, kemudian kita nggak bisa beli dan lain-lain. Makanya kemudian saya appreciate sekali dengan Book Hive yang punya gerakan seperti ini. Mungkin ada Hestia. Jadi kita semua bisa kolaborasi kali ya gitu untuk menyediakan ruang-ruang baca dimanapun yang lebih accessible gitu untuk siapa aja. Kalau saya nggak salah tuh di taman-taman juga udah mulai kan teman-teman yang movement silakan baca dan bukunya tuh lebih spesifik untuk anak-anak betul ya gitu. Jadi teman-teman para puan dimanapun gitu misalnya di daerah-daerah manapun mungkin nanti akan bisa collab atau misal teman-teman akan bisa menyumbangkan donasi bukunya khusus untuk anak-anak misalnya gitu. Dan itu satu hal. Lalu satu hal yang lain menurut saya yang juga penting adalah kalau ini kaitannya dengan kota, pengennya adalah ruang-ruang aman yang tadi saya coba untuk singgung atau ceritakan
perpustakaan itu bisa jadi simpul-simpul ruang pengetahuan alternatif baru yang inklusif buat siapa aja untuk kita menurunkan literasi itu nggak cuma dari baca dan tulisnya, tapi barangkali dari buku ini bisa diturunkan bagaimana ya cara mendidik anak yang baik, bagaimana cara mengelola finansial yang baik, bagaimana caranya atau mengajarkan keterampilan-keterampilan sehingga dia bisa melahirkan program-program turunannya literasi. Jadi bisa sampai ke masyarakat-masyarakat yang terkecil levelnya misalnya di kampung-kampung, di desa-desa. Tapi kita harus tumbuhkan dulu bahwa awareness untuk poin literasi ini begitu penting gitu. Jadi perlu ada kolaborasi menurut saya ya antara teman-teman sendiri, komunitas dan juga Pemprov sendiri kali ya. Dan bahkan mungkin yang harus diajari membaca bukan hanya anak-anaknya ya teman-teman ya, tapi ibu-ibunya dan orang Harus ada tuanya contoh gitu ya, itu Betul. harus ada contohnya. Ya. Saya sendiri tuh punya anak 13 tahun karena mereka udah kritis ya. Kalau saya kan karena di rumah saya kasih contoh terus kemudian saya harus merasa nih Mbak Ika dan teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman juga. Karena dengan dunia sosial media yang kayak gini, saya merasa harus menyisipkan, mau tidak mau anak saya harus saya sisipin aktivitas membacanya. Walaupun dia selalu akan bilang, "Mami baca juga nggak?" Mami baca juga. Jadi misalnya Mami baca buku satu Laskar Pelangi katakanlah gitu. Nanti kamu satu bab baca, nanti kamu ceritain sama Mami ya ini ceritanya tentang apa gitu. Supaya melatih mereka pemahamannya juga kan. Begitu juga dengan maminya, karena kalau enggak dia pasti akan protes. Mami juga nggak baca kok, ngapain aku harus baca gitu. Oke, menarik. Ini sebelum kita mungkin melanjutkan dengan sesi tanya jawab ya teman-teman, ini ada kuis sedikit sebenarnya aku nih. Kemarin riset sedikit ya, teman-teman ada yang sudah menjadi anggota perpustakaan kah? Perpustakaan di sini ya maksudnya atau perpustakaan di DKI Jakarta? Boleh tunjuk tangan? Oke. Para narasumber tahu nggak sih? Ternyata ini data dari teman-teman Dinas Perpustakaan ya. Anggota kami Mas, jumlah anggota perpustakaan di Jakarta itu ada sekitar 611.216 dan ini sudah termasuk di perpustakaan provinsi, perpustakaan di tiap kota karena kami juga ada perpustakaan tiap kota, termasuk yang ada di Kepulauan Seribu gitu ya, 611.216 orang. Dibandingkan, jadi kita dibandingkan nih dengan jumlah penduduk Jakarta yang 10 juta, ini tahun 2023 jumlah penduduk Jakarta adalah 10.672.100 orang. Belum ada 0,0% ya Mas, 0,05% ya. Gitu ya. Berarti tugas kita semua, tugas teman-teman, tugas para penggerak buku ini lumayan berat gitu ya. Karena yang namanya literasi itu ternyata masih belum merata di Jakarta gitu. Nah, ini dengan kalimat seperti itu saya mau dong melempar ke teman-teman apakah ada pertanyaan kepada narasumber atau hal-hal yang mau ditanyakan kepada siapapun yang ada di depan gitu ya, termasuk mungkin saya. Silakan. Ya, satu kita mungkin buka untuk 3 orang dulu maksimal ya untuk satu sesi. Nah, 2 oke. Sambil 3. Oke, kita udah punya 3 penanya. Nah, sambil kita nunggu pertanyaannya saya mau sedikit promosi. Teman-teman tahu nggak dan Mas dan Mbak bahwa sekarang itu kalau teman-teman menjadi anggota perpustakaan di Jakarta, teman-teman tidak perlu mengambil buku di perpustakaan. Karena dengan aplikasi Jak Litera, nanti di follow ya teman-teman ya atau di download ya. Jak Litera itu bukunya itu bisa diambil dan bisa diantar ke tempat paling terdekat dengan rumahnya teman-teman. Nanti informasi terkaitnya, detailnya boleh dibuka nanti di Instagramnya @DKI Jakarta karena kemarin sudah kami buatkan satu konten tentang tersebut. Jadi boleh nanti dilihat ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama silakan Mbak, Mas. Waduh, ini kayaknya pertanyaannya kan berat nih. Ya berat dong ya. Halo, halo Mas Edi, Bu Yuli, Aisyah. Kalau sama teman kayaknya nggak usah deh. Ya halo juga Vega. Ya perkenalkan saya Alia. Karena ini bahasanya soal Reading City, menyambung dengan City of Literature juga. Karena kan ini kayaknya bersinggungan ya, nggak afdol gitu kalau kita nggak ngebahas soal secara garis besarnya gitu. Karena kan sebenarnya pengen ini sih, karena ini kan sesinya bakal dicatat dan akan jadi rekomendasi ya gitu. Boleh nggak sih sebenarnya untuk experience yang seperti apa yang untuk yang nanti bisa
kira-kira nih ya untuk rekomendasi ke kota, kita tuh kayaknya kalau bikin kota itu yang ada literasi, nah dari pengalaman dari para narasumber yang berpengalaman, bisa nggak sih yang lebih ke ini pengalaman yang ini kayaknya kita rekomendasiin ini loh, kita satuin yuk bisa bikin ini buat kota. Terima kasih. Oke, ini mungkin kalau aku boleh menambahkan sedikit, yang sudah dikerjakan atau yang masih menjadi angan-angan gitu ya, biar bisa menjadi mimpi kita bersama gitu ya Mbak Lia ya? Aku mau jawab duluan boleh Al? Boleh. Sekalian curhat, terima kasih loh sudah dikatakan bahwa ternyata nih sesinya dicatat untuk rekomendasi kota. Kalau boleh nih ya, kenapa kok aku yang awalnya di Taman Literasi waktu tahun 2023 terpaksa pindah ke Taman Langsa di tahun 2025 karena petugas di Taman Literasi nggak keliling. Sehingga aku sendiri yang harus negur perokok-perokok bebal. Padahal udah dibilangin itu area yang dilarang merokok. Capek juga aku yang lawan sendirian dan sayangnya di area Plaza Bunga Taman Literasi yang sebelumnya ada tulisan area dilarang merokok diganti sama iklan. Jadi aku nggak punya landasan ngomong kayak ini nggak boleh, kamu kena denda 500 juta, nggak bisa, susah. Meanwhile, teman-teman di Stamford yang bertugas di Taman Langsat, mereka secara periodik, aku lupa setengah jam sekali apa 1 jam sekali, dia akan berkeliling untuk benar-benar ngeliat apakah ada perokok bebal di situ atau enggak. Jadi aku harap aturan-aturan mengenai pelarangan merokok di ruang-ruang publik itu beneran ditegakkan gitu. Kita bisa nyontoh tetangga sebelah kayak Malaysia atau Singapura benar-benar ada dedicated smoking area yang cuma secuplik doang di trotoar dan kamu keluar dari situ kamu kena denda. Karena salah satu yang aku coba untuk advokasi ya selain soal membaca di ruang publik adalah bahwa setiap warga negara berhak atas ruang publik dan udara bersih. Mereka sayangnya masih belum aware bahwa oh iya saya juga punya hak atas udara bersih. Nanti juga didukung oleh bagaimana pemerintah Pemprov Jakarta kan sudah mulai mengadvokasi teman-teman ASN ya untuk menggunakan transportasi publik. Nah, itu kan kita juga bersama-sama. Mungkin itu sedikit curhatan dari aku. Terima kasih Alia. Oke, Mas Teddy, mungkin Mas? Terima kasih Alia. Jadi satu indikator di City of Literatures itu kan nggak cuma jumlah perpustakaan, tetapi juga jumlah toko buku. Berapa ada toko buku yang akan mendukung masyarakat yang ada di sana. Nah, karena kalau toko bukunya gerak, artinya usaha ekonomi perbukuan itu jalan, artinya ekosistem itu bergerak. Nah, di Jakarta itu masih sangat kurang. Kita bandingkan di Jogja. Di Jogja itu jumlah toko buku independen itu jauh lebih banyak dibandingkan Jakarta. Apakah di Jogja lebih banyak orang yang membaca di sini? Enggak juga. Di sini orangnya membaca lebih mungkin dari Jogja dan juga daya beli di sini lebih baik. Kami bisa katakan sebagai toko buku independen, daya beli pembeli buku di Jakarta itu lebih baik dari beberapa kota-kota yang lain. Tetapi toko buku itu tidak ada cukup di sini. Salah satu kendala yang terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia itu adalah sewa. Sewa yang sangat mahal bagi toko buku untuk itu bisa bergerak. Sewanya pos 1 tahun untuk kios di pasar itu di Jogja bisa nyewa rumah dengan bertingkat dan halaman. Itu pembandingannya sehingga sangat memungkinkan di Jogja untuk bisa membuat toko buku yang lebih banyak. Nah, di Jakarta kami bisa bertahan karena kami ada di pasar. Teman-teman mungkin yang lain juga pasti ada mekanisme subsidi dengan lembaga atau apa yang memungkinkan itu bisa terjadi. Nah, di Jakarta ada misalkan taman namanya Taman Literasi, isinya yang dagang itu dagang kopi, dagang makanan. Nggak ada toko bukunya, padahal itu namanya Taman Literasi gitu. Nah, apakah ini mungkin dilakukan? Ini sangat mungkin dilakukan di berbagai kota di dunia. Contohnya Warsawa itu punya aturan di mana kalau ada orang bikin komplek ruko baru, dia harus menyediakan satu rukonya untuk periode tertentu ditawarkan bagi orang yang mau buka toko buku dengan sewa yang significantly low. Nah, kalau sampai periode sampai situ nggak ada yang mau bikin toko buku, baru dia boleh untuk menyewakan ruangnya untuk tenan lain. Itu yang satu. Terus kemudian City of London itu punya grant tidak hanya untuk toko-toko buku independen, itu rutin setiap tahun dan juga kepada penerbit.
dia grant kepada penerbit dan independen, dan ini khusus dia independen, dan untuk kemudian membeli bukunya dan menyebarkan kepada sekolah-sekolah di perpustakaan-perpustakaan sekolah. Sehingga dan ini adalah hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Kami tahu bahwa kadang-kadang pemerintah kalau misalkan memberi subsidi kepada unit usaha itu susah tuh, namanya bantuan pemerintah untuk unit swasta. Sebetulnya itu memungkinkan gitu ya. Tetapi nah itu kalau ditanyakan apa yang konkret untuk dibuat, kalau indikatornya adalah toko buku yang lebih banyak, kendala utama itu adalah sewa dan difasilitasi untuk tempat yang memungkinkan. Saya kira kalau ada taman yang memang diuntukkan untuk literasi, dibuat sedemikian rupa sehingga di situ mungkin ada toko buku. Demikian, terima kasih. Wah, ini udah langsung implementatif nih ya. Ini Mbak Alia tolong dicatat Mbak Alia. Coba kita lihat bulan depan ya Mbak Alia ya. Ibu, silakan Bu. Iya, Alia, terima kasih banyak. Pertanyaannya memang yang seperti saya ingin mengungkapkan juga bahwa ini tadi sudah disampaikan sama Hesti dan Mas Teddy. Ini terkait dengan kota literatur seperti Edinburgh, Dublin, Baghdad, Granada, itu semuanya didukung oleh pemerintah setempat. Oleh sebab itu mereka bisa menjadi kota literatur dunia. Dan Jakarta ini bisa banget seperti itu. Karena ini kita sudah banyak yang memulainya. Namun seperti tadi curhatan Hesti dan Mas Teddy, kalau saya menitik beratkan kolaborasi dan kemitraan dari para komunitas buku, para penggerak buku-buku, pengusaha, regulator, pemimpin-pemimpin komunitas, ini semuanya perancang kota, arsitek ya, urban designer dan sebagainya, ini harus satu suara, harus sering berembuk, sering ada pertemuan-pertemuan online maupun offline membicarakan soal bagaimana kota Jakarta ini maju. Karena kemajuan kota ini saya kira sih pasti identik dengan buku. Di mana masyarakat yang sering membaca buku, sering berinteraksi dengan buku, itulah kota yang maju. Begitu seperti yang tadi saya sebutkan di awal, kayak Edinburgh, Dublin dan sebagainya itu semua akses buku bisa dijangkau dengan mudah. Bahkan seandainya tadi Mas Teddy berharap bahwa sewa toko buku yang bisa yang bisa ini ya terjangkau gitu ya, dan bisa mensupport juga ekonomi masyarakatnya, tidak saja pengusaha gitu ya. Mungkin pemerintah bisa membuat regulasi memberikan kesempatan toko buku ada itu radius 500 meter sampai 1 kilometer. Itu syarat kota bisa menjadi kota literatur. Dan ini harus banget wajib kudu Pemprov DKI ini mensupport keseluruhan. Jadi warga-warga juga bisa datang setiap hari dan mereka bisa buku bisa menjadi tujuan rekreasi mereka. Jadi tidak hanya ke mall, tidak hanya ke kedai kopi. Jadi mereka ini bisa tersalurkan bukunya dengan mudah gitu ya, dengan banyaknya toko buku independen seperti Posanta. Dan banyaknya aktivasi komunitas seperti SBC dan Perempuan Baca di ruang-ruang terbuka. Karena ruang-ruang terbuka ini kan dikelola oleh pemerintah setempat. Itu sih pesan saya. Terima kasih Bu. Berarti bukan hanya warteg aja ya, 500 meter tiap 500 meter ya Bu ya. Nih harus ada toko buku nih tiap 500 meter. Terakhir Mbak Bendri. Iya, dari saya karena point of view-nya perempuan gitu ya, dan ibu dan perwakilannya, saya setuju tadi sama Mbak Yuli. Kalau bisa per berapa radius berapa meter itu udah ada lapak-lapak baca misalnya gitu, dan itu isinya tidak hanya buku-buku populer tapi juga buku-buku anak-anak barangkali gitu. Dan kemudian yang kedua adalah ini ya, membantu para perempuan untuk bisa menyediakan ruang publik yang aman. Aman itu adalah kunci. Kalau sekarang sudah ada night library, it's really good gitu ya, tapi kemudian apakah aman buat perempuan dan perempuan mengajak anaknya misalnya kayak gitu ya, akses
akses seperti itu mungkin perlu untuk dipikirkan. Lalu yang ketiga saya pikir lebih ke turunannya ya, lebih ke program literasi dan turunannya. Barangkali bisa dibikin program-program keterampilan misalnya ini untuk menjangkau ibu-ibu di kampung atau di desa atau di sudut-sudut kota Jakarta gitu supaya mereka juga lebih aware bahwa ini ada kaitannya juga dengan literasi dan pentingnya sekali lagi tadi pendidikan. Dan itu bisa mereka turunkan kepada keluarga, anak-anak mereka untuk masa depan yang lebih baik gitu sih. Jadi kan akan muter ya gitu. Nah, lalu kemudian ada kolaborasi juga dengan teman-teman komunitas dan yang lain-lain. Saya rasa itu akan lebih membantu kita semua untuk merangkul semuanya. Aksesnya ada, kemudian aman ruangnya, ruang publiknya aman, lalu kemudian kita diberikan tidak hanya ruang-ruang publik untuk menyediakan buku untuk silakan baca, tapi juga ada program pelatihannya yang secara turunan akan menjangkau mereka supaya mereka bisa tergerak gitu ya untuk menumbuhkan habit dan semangat membacanya lagi, terutama untuk anak-anak dan generasi muda ya. Thank you. Oke, terima kasih. Ini sangat membuka mata ya. Berarti kalau kita tadi berbicara tentang sarpras, kemudian juga ada ruang untuk membaca yang aman untuk perempuan gitu ya. Dan setuju nggak ya kalau kalau kita tuh sekarang tuh yang penting bukan hanya sandang pangan papan, berarti sandang pangan papan literasi gitu ya. Karena literasi bukan hanya membaca, tapi pemahaman itu yang harus dikemukakan gitu ya, yang harus dipahami gitu ya. Oke, ini masih ada waktunya kah teman-teman? Karena masih ada sekitar 30 pertanyaan lagi nih kayaknya. Masih boleh? Satu pertanyaan lagi. Oke, masnya berarti. Siapa? Coba sweet dulu. Oh ya, ya oke. Mas, bolehkah pertanyaannya diambil semuanya, nanti dijawabnya digabung aja? Boleh ya? Boleh lah, ini kan yang megang mic yang di sini nih. Boleh, boleh. Ayo silakan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini pertanyaannya bukan 10 kan? Enggak, Oke. sesuai ya. Aku Rakean, sebetulnya dari Bandung, biasanya base-nya punya komunitas menulis sebetulnya. Tapi juga concern soal membangun mungkin kultur berliterasi. Dan sebetulnya kalau kita lihat, salah satu concern pribadi adalah ketika kita ingin memajukan suatu culture, tapi dia bersaing sama culture yang lebih instant. Karena let's say kita udah melihat investasi untuk AI dan intervensi-intervensi digital yang mungkin bikin orang-orang agak segan untuk oh ya milih membaca atau memilih hal-hal yang lebih effort seperti mungkin menulis sebagai kegiatan mereka. Dan meskipun mungkin kalau misalnya kita kayak yang disinggung sama Mas tadi kita membangun lebih banyak ya supply tempat-tempat buku, terkadang yang menjadi masalah adalah si investasinya kurang tepat sasaran barangkali. Seperti mungkin pengalaman main-main di Jogja ada tempat-tempat untuk spot buku, tapi malah donatur-donaturnya itu ngasih buku-buku tentang ekonomi atau buku-buku tentang politik atau bahkan kayak tadi kata Bu Yuli gitu, ada buku-buku tentangnya modul-modul yang entah berapa banyak jumlahnya dan jadi penuh gitu. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana sih kita bisa sustainably financing this kind of culture dan membuat dia kompetitif dibanding sama everything else that's going on gitu. Oke, kita boleh ambil satu lagi pertanyaan mungkin terakhir ya sekalian. Nama saya Astrid. Saya mungkin ke Bu Yuli. Seberapa efektif book hive yang ada di taman itu untuk warga dan untuk warga seberapa efektif, maaf kalau saya nggak update. Kemudian apa yang bisa dilakukan kami warga untuk bisa ngajak yang lain, ini ada book hive, yuk kita baca itu. Terus mungkin satu lagi aja ke Mbak Hestia atau Mbak Indri. Tips untuk bisa rajin baca bagi pemula. Maksudnya kan hitungannya kalau SBC yang saya tahu 2 jam ini. Nah ini kalau pemula gimana? Itu aja sih. Sama bisa menularkan sama yang lainnya untuk membaca. Makasih. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan pertama mungkin Mas Edi mau jawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Toko buku itu untuk bisa berkelanjutan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama tadi kendala yang sewa tadi itu adalah di luar kontrolnya mungkin. Terus yang kedua yang sering membuat toko buku itu tidak bisa berkelanjutan adalah tidak bisa mendatangkan orang kembali ke tokonya. Biasanya kalau begitu bikin toko buku ya banyak sekali yang menepuk pundaknya. Wah selamat, kami akan datang dan mendukung selam literasi gitu ya. Kemudian dia datang dan mendukung. Tetapi kemudian setelah beberapa bulan, saat masa bulan madunya tidak ada,
orang tidak bisa datang dan itu adalah isu di internal masing-masing toko buku. Ada untuk mendatangkan orang mungkin singkatnya itu adalah menurut kami di toko buku independen kecil ya, itu adalah kombinasi antara pengalaman yang akan dimiliki oleh mereka yang datang dan itu terkait dengan atmosfer, lagu apa yang kamu mainkan, bunga apa yang ada di meja dan lain-lain dan kemudian bagaimana karyawannya menyapa, itu semua adalah pengalaman dan tapi ujungnya ini adalah toko buku. Buku apa yang ada di sana? Itu yang akan sangat penting. Jadi masing-masing toko buku akan berstrategi di sana. Nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan kami misalkan pos bagaimana kami bisa bertahan 11 tahun dan sejauh ini kami yakini kami akan bisa untuk mengelola ini sampai nanti itu saya dan Messi tuaan gitu ya. Nanti bisa ngobrol lagi soal itu. Makasih. Terima kasih Mas Edi. Tadi pertanyaan kedua mungkin Mbak siapa? Bu Yuli ya? Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Book Hive ini karena rak buku publik, jadi Ibu bisa setiap saat datang. Kalau Ibu mau tahu lokasinya, di Instagram Jakarta Book Hive sudah ada lokasi tersebar di Jakarta. Ada 18 titik, 7 titik di stasiun MRT. MRT-nya di mana? Bundaran HI, Dukuh Atas, Senayan, Istora, Blok M, Lebak Bulus, ya. Di Fatmawati juga ada. Di taman-taman yang lain banyak sekali, mungkin Ibu bisa cek langsung. Kalau di luar Jakarta ada 4. Ada 4 lokasi, ada di Tangsel, ada di Bali. Di Bali ada 2 titik di Canggu dan Sanur. Dan di Canggu itu ada di area Bali Landscape. Ya, kalau satu lagi di Bali itu di Anomali Sanur. Jadi di dalam coffee shop Anomali itu ada satu rak Book Hive di sana dan kami bekerja sama dengan Anomali begitu. Ada juga di Surabaya begitu. Nah, menjawab itu Book Hive ini karena aksesnya gratis Bu, minjemnya nggak pakai registrasi, nggak pakai uang dan lain-lain. Jadi Bu silahkan datang langsung, buka lemarinya, bisa pinjam. Kalau Ibu punya, Ibu dan keluarga punya buku-buku yang sudah dibaca, silahkan taruh di Book Hive juga sebagai pertukaran buku. Ibu sudah meminjamnya, Ibu bisa memberikan buku-buku yang sudah Ibu pinjam. Atau kalau nggak punya buku di rumah yang udah dibaca, pinjam di Book Hive, nanti bisa dikembalikan ke rak Book Hive dimanapun Ibu yang mudah terjangkau begitu Bu. Itu saja. Menjawab ya Bu ya? Seberapa efektif? Seberapa efektifnya? Sungguh sangat efektif Bu, karena ini kami melengkapi toko-toko buku, melengkapi perpus-perpus yang lain yang besar yang memang harus ada registrasi. Jadi kami ini bukan berdiri sendiri yang yang independen, karena kami tergantung juga dengan warga sekitar. Dari para pembaca ini kita jaga bersama-sama gitu ya, kepedulian sama-sama ya bareng-bareng. Jadi lumayan efektif Bu, sangat efektif malah saya pikir karena ini gratis gitu Bu. Ya. Tapi itu intinya saja jangan takut untuk mengambil, untuk membaca, meminjam ya. aksesnya. Betul. Begitu. Jadi nggak perlu nggak perlu urutannya ya daftar-daftar dan Ya. sebagainya. Kalau Ibu punya misalnya 5 buku atau lebih 10 buku lebih, bisa janjian sama admin Book Hive, nanti bisa di DM Instagramnya, nanti bisa dikontak janjian untuk bawa buku di satu lokasi begitu. Karena kami juga bekerja sama dengan mitra-mitra korporasi, BUMD dan sebagainya. Kalau contohnya OJK, Astra dan sebagainya itu mereka kadang mengkolek buku-buku dari karyawan. Pegawai ya. Atau kalau mereka punya acara tertentu, mereka ingin Book Hive ada di situ dan melakukan swap book juga. Dan ketika itu nanti mereka ada seremonial biasalah, serah terima buku begitu. Ya. Begitu Bu, kurang lebih. Kalau sudah terjawab apa belum? Tapi Baik, jangan makasih. buku pelajaran anak ya Bu ya. Jangan hanya
Biasanya itu kadang-kadang Iya, gimana ya gitu. syaratnya jangan Ya. diklat-diklat perusahaan atau apalah buku pelatihan, jangan ya Bu ya. Oke. Karena Buku kalau populer nanti lah ya, buku populer berarti ya. betul, karena kalau memang ada yang naruh itu pasti kami tarik Ya. lagi. Siap. Karena kami secara berkala mengkurasi gitu ya buku-buku yang ada di Book Hive. Nanti buku-buku itu kemungkinan akan didaur ulang, kemungkinan begitu. Terima kasih Ya. Bu. Pertanyaan Kasih. terakhir untuk kedua Sri Kandi. Gimana caranya supaya jadi suka baca, yaitu kalau misalkan teman-teman membaca ketika waktu luang mungkin bisa diubah, memang sengaja menciptakan waktu untuk membaca. Contohnya nih kalau misalkan teman-teman yang muslim kan selalu ketika azan berkumandang selalu menyempatkan diri deh bareng 5-10 menit untuk sholat gitu. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan membaca. Misal aja alarmnya azan itu tadi diganti misalkan udah jam 9 malam nih waktunya tidur, ya kita bisa ambil 5-10 menit buat membaca, seperti itu. Jadi bisa shifting mindsetnya dari yang membaca, aku baca ketika waktu luang deh, nggak bisa. Karena kalau kita ketemu waktu luang pasti endingnya adalah scrolling TikTok atau Instagram. Jadi Betul better sekali ya. jadi better untuk langsung mengalokasikan waktu. Itu juga yang dilakukan oleh Baca Bareng. Kenapa kami bikin event sebulan sekali dan langsung dedicated time pukul 10 pagi sampai 11 siang di Taman Langsak, biar teman-teman langsung masukin ke Google Calendar, masukin ke agendanya. Jadi langsung blocking time jam 10 pagi, pokoknya aku nggak bisa diganggu, nggak bisa ikut event apapun kecuali baca buku karena aku pengen baca buku. Nah, itu aja dari aku. Mbak Idari mau ditambahkan Mbak? Ya, secara konsep ini tuh sama pertanyaan aku minta rekomendasi buku dong gitu karena saya nggak bisa kasih rekomendasi yang sangat general dan ini kita perlu bangun untuk kita cari tahu dulu sebetulnya apa sih hal-hal yang pengen kita tahu dari sesuatu. Misalnya apakah kita pengen tahu tentang A, tentang B, atau mungkin kita hanya pengen baca sesuatu yang mungkin berhubungan dengan spiritualitas misalnya. Aku lagi ada problem ini sehingga aku membutuhkan buku yang seperti ini. Nah, bisa dimulai dari situ dulu. Karena kalau kita sudah suka bukunya, bener nggak sih teman-teman ya? Itu waktu bacanya pasti akan lebih cepat gitu. Saya sih mulai dari situ dulu. Mudah-mudahan membantu. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya yakin masih banyak banget yang mau ditanyakan, cuma karena kita terbatas waktu, izinkan saya untuk memberikan beberapa kesimpulan mungkin ya. Ini kesimpulannya banyak sekali sebenarnya, bukan cuma 4 doang, tetapi izinkan saya untuk merangkum sedikit gitu ya. Tadi kita sudah berbicara tentang apa yang bisa menjadikan Jakarta sebagai kota literasi. Thanks to Mbak Alia untuk pertanyaannya. Tetapi hal-hal yang paling mendasar ini bukan paling mendasar sebenarnya, tapi hal-hal yang dapat kita kumpulkan dari diskusi ini salah satunya adalah terkait dengan pemerintah daerahnya. Inisiatif pemerintah daerahnya, saya yakin pemerintah daerah sekarang di Jakarta sudah sangat mendukung, tetapi dari hal-hal yang tadi teman-teman sebutkan bahwa perlu adanya keamanan, kemudian mungkin insentif ya Mas ya, subsidi-subsidi tersebut agar memunculkan toko-toko buku independen gitu ya, itu perlu nanti diskusikan dan dicatat Mbak Alia ya, mungkin ini perlu kita masukkan ke dalam hal-hal yang perlu diskusikan oleh Pemda DKI Jakarta. Kemudian tadi kita juga berbicara tentang lingkungan yang mendukung tumbuhnya minat baca gitu. Tadi kita berbicara tadi Mbak Hesti, bolehkah gitu ya ada ruang yang membuat nyaman untuk membaca gitu. Nah, ini menjadi salah satu PR dari Pemda DKI Jakarta untuk menciptakan ruang-ruang tersebut. Saya juga tadi tertarik sekali dengan Taman Literasi ya Mas ya. Mudah-mudahan kedepannya ada buku yang dijual di Taman Literasi ya, atau setidak-tidaknya komunitasnya bertambah menjadi komunitas literasi atau komunitas buku yang hadir di Taman Literasi tersebut. Oke, itu mungkin salah 5 yang bisa disimpulkan dari diskusi kita pada sore hari ini. Sepertinya sudah siap ya Mas ya. Ini saya kembalikan ke Abang Hafiz. Silakan Bang. Saya Ika Meluntari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta shines with dreams so bright.